Samnya kemudian nyalakan database dan Apache web service, web servernya. Nanti sampai dia nyala hijau, ya running. Nanti kalau di tempat saya ini udah nyala gitu. Tunggu sebentar. Oke, sudah ya. Nanti pastikan di browser kalian juga sudah muncul gitu kan. Localhost-nya. Kemudian phpMyAdmin. Kemudian kalian bisa lakukan membuat database dan sesuatu gitu. Saya bisa kan bikin database ya di sini ya. Yaitu adalah new. Nama databasenya adalah my_database, gitu kan? Create. Kemudian saya bikin tabelnya. Nah, ini saya hapus ya, sebenarnya dia salah. Oke. Tak delete dulu coba, kok nggak di luar. Saya drop dulu tadi ya. Latihan database paling seperti itu. Nah, jadi dia muncul di luar sini. Oke. Kemudian kalian bikin di NetBeans kalian. Jadi di NetBeans kalian pastikan kalian melakukan hal-hal ini. Kalian boleh ikuti saya persis ya. Oke. File, new project. Kemudian projectnya Java with end. Kemudian pilih yang Java Application Library. Seperti itu. Namanya latihan database. Ya, misalkan saya taruhnya di desktop. Paling seperti itu. Nah, ini kan sudah muncul. Kalian bikin filenya dulu ya, main kelasnya dulu di sini. Oke, ini source package-nya, default package-nya kalian bikinnya di sini, gitu kan? Yang Java class main, itu kan? Habis itu finish. Nah, seperti ini. Pastikan ini biasa, nggak ada error dulu ya, basic sekali ini.
file. Ajaib. Build failed. Nah, halnya ini kan saya muncul. Coba kita delete dulu. Finish. GDBC. Simpan dulu bisa. Oke. Udah. Cek dulu. Apa ini? Main. Nah, ini kan berarti ada suatu kendala teknis yang tidak jelas gitu kan. Minta hapus ini projectnya. Oke, tak bikin baru lagi sampai masuk akal. Java End, Java Application, kemudian My Database, kemudian create main class kalian. Coba kalau ini apakah bisa? Ini jalan, tadi nggak jalan. Hal-hal yang kayak gitu mungkin beberapa kali terjadi ya. Oke. Itu kemudian yang perlu kita lakukan apa? Nah, jadi saya akan siapkan catatan di sini, gitu kan. Kemudian saya akan tuliskan source code di sini. Ini adalah template paling sederhana dalam kita melakukan pembuatan database. Ya, tapi saya akan tunjukkan dulu settingannya seperti apa. Ya, jadi di sini My Database ini adalah project kita. Kemudian di dalam sini kita butuh konektor karena saya punya NetBeans aplikasi sendiri. Saya punya DBMS-nya yaitu pakainya MySQL. Dan ini kan dia dua aplikasi, dua sistem yang berbeda, maka harus ada yang berkomunikasi. Nah, berkomunikasi itu adalah yang saya sebut di situ MySQL J-Connector. Yang kalian lakukan adalah di sini libraries-nya. Ada dua cara sebenarnya. Yang satu pakai services, yang satu pakai libraries. Kemudian yang sini Java with N itu di project kalian My Database itu libraries-nya. Kemudian di sini add jar folder gitu kan. Nah, di sini kalian yang tadi download MySQL J-Connector itu kalian download ya. Kemudian kalian buka, kemudian file jar-nya kalian pilih. Oke, file jar-nya kalian pilih. Open. Nah, nanti sampai seperti itu. Itu cara pertama. Karena kita pakainya and ini, jadi itu sudah ya. Nah, kemudian kita akan manual bikinnya ini ya. Jadi untuk membuat koneksi, yang pertama kita lakukan adalah harus membuat ini ya. Class.forName itu adalah untuk dia terkait nama kelas untuk dia membuat koneksi mysql.cj.jdbc Java Database Connection.driver. Ini kalian bisa cek di sini ya. Ini di
Nah, di sini ya. Jadi kalian bisa lihat di sini driver kelasnya adalah com.mysql.cj.jdbc.driver. Oke. Jadi itu. Kemudian kalian bikin setelah nama kelasnya untuk koneksi itu kalian bikin koneksinya. Connection itu adalah nama kelasnya connection, kemudian instance-nya namanya connection huruf kecil gitu. Dan ini untuk dia supaya melakukan ya, membikin ya koneksi. Oke. Nah, di sini kan dia biasanya merah-merah, berarti kita harus manggil package-nya. Kayaknya package-nya keliru ya di sini ya. Bukan Sun GDI ini. Kayaknya keliru ini. Oke, jadi saya ganti. Connection. Kemudian isinya URL. URL itu nama variabel nanti ada di atas. Kemudian ada username, ada password. Seperti itu. URL, username, password. Oke. Nah, ini coba kayaknya keliru ya. Ini harusnya bukan ini. Java.sql. Nah, driver manager. Ini ya. Driver manager. Kayaknya yang ini. Oke. Kemudian kita bikin statementnya. Statement itu adalah untuk membuat satu statement gitu kan di dalam database kita. Artinya itu adalah untuk nanti dia bisa menjalankan apa, insert, select, create dan seterusnya, itu kita harus lewat statement gitu ya. Objeknya objek statement, jadi kelasnya kelas statement. Ini kita harus create statement. Oke, seperti itu dulu. Nah, ini kita mau bikin query-nya gitu, artinya apa yang mau kita tuliskan di query statement itu kita tulis aja di sini, gitu kan? Kita kosongin dulu, nanti kita jelaskan. Nah, karena itu adalah tadi dia statement adalah perintah untuk kita database, maka nanti dia akan muncul suatu hasil, walaupun mungkin dia mengambilkan hasil itu bisa kosong, bisa tidak kosong. Nah, hasil itu dia harus ditampung, ya. Nah, itu adalah kelas result set. Jadi ada kelas result set, kita akan tampung itu dia dalam satu objek result set, ya, seperti itu. Nanti ini akan pasti banyak import ya, artinya dia akan memanggil library seperti itu. Oke, habis itu nah nanti apa hasilnya ya kita tuliskan. Ini while rs.next itu artinya kayak iterator ya. Kita udah pernah apa itu belajar iterator. Jadi iterator itu dia ada semacam mekanisme untuk bisa next untuk dia mengtraversal dari sekumpulan elemen gitu kan, dalam satu collection gampangnya gitu ya. Oke. Ini kita sudah bikin. Nah, seperti biasa kalau kalian mengakses sesuatu, mengopen atau membuat, itu juga kalau kayak di jaringan harus di close, ditutup. Maka nanti statementnya harus diakhiri. Maka juga nanti si koneksinya harus diakhiri. Oke. Nah, sekarang kita mau isi ini apa ya? Jadi saya mau connection itu dia harus butuh URL. Jadi URL itu Uniform Resource Locator, kalian tahu ya, itu dalam jaringan komputer. Jadi di sini adalah dia lokasi ya, lokasi lokal di sistem kita, database-nya itu di tempat mana, gitu kan? Ya, jadi
Ini yang seingat saya paling baru ya. Jadi dia alamatnya localhost, portnya 3306. Jadi lewat pintu 3306. Terus tadi nama database-nya adalah, masih ingat? Latihan underscore database. Oke, itu alamat kita. jdbc.2 mysql.2 double slash localhost .2 3306 slash latihan underscore database. Itu URL-nya. Nah, usernya ini untuk user account dari database kita. Username-nya kalau kalian install dan lain-lain itu dia root ya. Kemudian password-nya sementara pasti kosong, ya. Jadi kalau kalian nggak otak-atik user accounts di MySQL itu pasti kosong, ya, seperti itu. Kayaknya kok biar cepet tak copy importnya ya, biar nggak salah import. Ini importnya ada yang keliru. Oke, nah paling kelihatannya seperti itu. Oke, kita sekarang akan melakukan query. Kita akan sekarang membuat table dalam database. Contoh di sini, saya bikin table di latihan database. Kalian buka PHP My Admin. Di sini kalian bisa pakai klasik, mau cara perintah SQL statement di sini. Create bla 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 gitu, atau kita bikin secara visual, secara teks di sini ya, tidak perintah SQL. Misalkan namanya adalah tabelnya adalah tabel penjualan, misalkan kolomnya 3, create. Nah, di sini tabel penjualan seperti itu. Ini database tabelnya ada 3 kolom, gitu kan? Misalkan nama pertama adalah kode, itu adalah varchar, panjangnya berapa? 20. Kemudian nama varchar 20, kemudian harga integer. Oke. Jadi kalau mau lihat SQL statementnya, itu perintahnya apa, lihat di sini gitu kan, bla 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 gitu, create table. Nanti kalian bisa kalau mau tulis gitu kan.
Nah, ini kalau sudah bisa di save, itu untuk menjalankan statementnya, query untuk membuat sebuah table itu. Jadi di sini muncul tabel penjualan. Oke. Nah, berhubung kita mau membaca tabelnya, jadi kita bikinnya, ngisinya belum lewat Java, tapi kita bikinnya di sini. Nanti Javanya untuk membaca hasilnya saja, ya. Nanti habis itu kita bikin insertnya lewat NetBeans. Nah, misalkan di sini tabel penjualan, kalau kita lihat di sini masih kosong, gitu kan? Masih kosong. Maka kita bisa tambahkan datanya di sini, ya. Kita di sini, ya kan? Kemudian misalkan saya bikin satu row, satu baris, kode 1, kolom kode, barang 1, kolom nama, 1 juta, itu adalah kolom harga. Ya, jadi kalau mau lihat SQL-nya, statementnya seperti apa, lihat di sini, insert into table penjualan dalam kurung values-nya apa, ya. Ini nanti bisa kita copy atau kita coba ini di nah ini tak copy. Nanti kita bisa copy ini ya, kalau mau dibuat query di sini, ya. Nanti kita mau lakukan query ini, ya. Ini kita isi. Ya, jadi kalau lihat di sini sudah ada ya. Kita tambahkan lagi misalkan kode 2 buku teks harga 500.000, itu kan. Kalau mau tinggal di go saja gitu. Oke. Sudah ditambahkan kode 1, barang 1, 1 juta. Kode 2, buku teks 500.000. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan pembacaan itu di dalam
NetBeans kita. Oke, berarti di query kita ganti query-nya. Query-nya adalah select segala sesuatu wildcard ya, wildcard. Kemudian from nama tabelnya tadi adalah tabel underscore penjualan ya. Database-nya adalah latihan underscore database. Ini salah ya, execute query. Jadi seperti itu. Ini saya akan tampilkan hasil-hasilnya, yaitu adalah result set. Kemudian di result set itu tadi satu row ya, satu row. Result set itu satu row, kan? Nah jadi dia satu row itu ada 3 kolom, kolom kode, kolom nama, kolom harga. Jadi kita masing-masing kolom itu harus tampilkan dia terpisah. Jadi yang dia adalah varchar, maka itu perintahnya getString. Kolomnya itu kolom nomornya tidak nomor integer mulai dari 0, tapi adalah integer mulai dari 1. Ya, sama seperti itu. Nah, untuk yang harga tadi gimana? Harga karena dia adalah kolom bertipenya int, integer, maka dia get in. Ya, seperti itu. Ya. Sepertinya begitu. Coba kita save, masih ada merah kah? Tidak ada. Maka nanti kita bisa coba di sini. Kalau dia error, berarti ada sesuatu yang salah. Kalau tidak, ya berarti alhamdulillah. Nah, sudah ya. Jadi kalian bisa lihat di sini di run saya itu sudah muncul apa? Kode 1, barang 1 sama 1 juta. Itu satu result set. Nah, maka dia result set.next itu loop lagi nextnya ya, yaitu adalah kode 2 buku teks 500.000. Dari mana itu? Dari sini ya, dari sini. Nah, sekarang kita mau bikin query yang selanjutnya ya. Misalkan kita bikin query yaitu adalah yang ini. Kita bikin untuk insert. Nah, kita copy ini ya. Insert into tabel penjualan, kode nama harga itu adalah kode 3, barangnya misalkan Smart TV, harganya adalah misalkan 10 juta. Ya, 10 juta. Nah, ini kita taruh ke query kita. Ya. Seperti itu. Query kita. Nah, kita taruh itu di perintahnya di sini, ya. Kita bikin query yang kedua. Ya, query 2 adalah insert into table penjualan, kolom-kolomnya kode, nama, harga, nilai-nilainya adalah kode 3 Smart TV 10 juta. Oke. Kita bikin result setnya itu untuk query yang hasil dari yang kedua ya. Oke. Seperti itu. Jadi kita query dulu query 2 yang insert itu.
Kemudian nanti kita query lagi untuk select from, ya ini, select segalanya, select bintang, select asterisk from tabel penjualan. Nanti kita lihat masuk enggak nih kode 3 Smart TV 10 juta. Ya, seperti itu. Nah, kita coba running. Nah, ini tidak bisa. Kenapa ini? Nah, ada yang bermasalah. Oke, di sini dikatakan kita tidak bisa mengquery kalau kita tidak memproduce result set. Nah, berarti kita harus ganti ini ya. Seingat saya perintahnya Nah, ini ya. Jadi saya salah. Dia nggak bisa pakai execute query, tapi perintahnya yang paling cocok adalah ini ya. Jadi dikatakan execute update executes the given SQL statement which may be an insert, update or delete. An SQL statement that returns nothing. Ya, jadi execute update. Kalau execute query itu yang dia ada result setnya. Jadi kita coba apakah ini adalah method yang cocok. Nah, kalau kalian lihat berarti di sini insertnya sudah masuk kode 3 Smart TV 10 juta. Dari mana? Dari query select bintang saya tadi, itu di bawah sudah muncul kode 3 Smart TV 10 juta. Kita sudah melakukan insert row pakai NetBeans ya di sini. Jadi kalau kalian lihat juga di sini MySQL PHP Admin, ini saya refresh. Di sini masih kelihatan sekarang cuman ada 2 row ya. Kalau saya refresh, nah di sini sudah ada 3 row. Oke, kalau gitu ini sudah saya akhiri 35 menit rekaman saya. Kalau mau ada pertanyaan silakan.